Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan balik lagi bersama saya Nusa. Sekarang itu jam 4.31 waktu Indonesia Tengah. Itu sudah mendekati subuh, di luar juga suara masjid sudah kedengaran. Nah, ini kebetulan saya lagi mau bahas tentang ya, ini berawal dari komen tentang garansi iBox atau yang garansi Inter. Tentang itu pemilihan iPhone iBox atau Inter. Nah, berawal dari situ saya coba mau bikin konten kayak gini karena barusan juga terpikir kira-kira lebih worth it mana kita beli dari distributor resmi. Dan di Indonesia itu kan ada 3 distributor resmi untuk perangkat Apple. Itu ada ME Gallery, ada iBox, dan sekarang kalau saya tidak salah Earphone sudah masuk. Nah, jadi itu 3 distributor resmi yang menjamin garansinya bisa diklaim lewat situ. Harganya pun itu tidak akan beda jauh antara itu ketiga toko. Perbedaannya lagi, kita bisa membeli HP di luar dari garansi resmi Indonesia. Artinya dari 3 toko itu. Nah, di luar dari garansi resmi itu dikatakan garansi internasional. Kenapa? Karena dia diambil langsung garansinya ke luar negeri. Nah, itu jadi untuk klasifikasi perangkat Apple itu dibagi atas dua. Yang pertama yang garansi resmi, terus yang kedua garansi internasional. Hal yang paling mendasar itu perbedaan harga. Garansi internasional itu lebih murah dibandingkan garansi resmi. Nah, itu dia. Apa yang membuat dia lebih murah yaitu karena ada di garansi resmi itu menjamin dikerjakan langsung di Indonesia. Nah, itu dia. Jadi iBox kalau kita mau lewat iBox, Emi Gallery ataupun eh, yang satunya era pun kita klaim itu dia klaimnya langsung ke eh, distributor Indonesia. Kalau kita lewat jalurnya Inter ya orangnya bilangnya sih Inter. Nah, itu berarti kita klaim langsung ke negaranya. Misal kita ke Singapura, tergantung dari kode belakang dari HP-nya. Nah, kita kembali ke untuk garansi. Jadi kita kan lebih membahas ke garansi Inter. Kalau iBox kan sudah pasti. Nah, di garansi Inter sendiri ini orang yang biasa ada yang kesalahpahaman. Nah, di Inter itu orang biasa menggunakan kata ex Inter. Padahal itu jadi garansi Inter itu ada orang bilang, "Oh, ini garansi ex Inter." Enggak, garansi Inter yang dikenal. Terus di garansi Inter itu orang biasanya ada sedikit permainan, yaitu barang refurbish dan non refurbish. Refurbish itu iya sedikitnya refurbish itu ada langsung dari Apple. Jadi refurbish itu seperti barang cacat yang dari standarnya Apple itu tidak layak jual, tapi tetap dilempar ke pasar karena kan ada namanya beban produksi yang harus dikembalikan. Nah, tapi harganya di harga miring. Nah, itu ada refurbish. Nah, ke sini itu orang akan pikir oh refurbish itu barang eh, cabutan. Nah, pergeserannya itu sekarang dilihat ada beberapa toko itu memanfaatkan dengan refurbish itu, yaitu mengambil part-part terus menggabungkannya, terus dijual dengan paketan misal headset kabel yang non ori. Sekarang kan headset juga udah tidak ada kayaknya ya, itu tinggal kabelnya yang non ori. Jadi orang yang beli diiming-imingi, oh ini refurbish, ini apa, ini HP Inter, tapi beda loh sebenarnya. Garansi Inter itu bukan refurbish guys. Garansi Inter itu barang yang secara resmi dikeluarkan oleh Apple yang terdaftar garansinya itu lengkap satu set dengan perangkat ori di dalamnya, itu garansi Inter. Jadi bedakan ya guys ya. Jangan sampai dikira itu garansi Inter ternyata dia refurbish. Nah, saya juga sempat. Jadi pengalaman pertama pada saat beli iPhone 5, pertama kali saya pakai iPhone, itu saya beli barang yang katanya garansi Inter. Ternyata saya cek barang itu ternyata barang refurbish. Dimana isinya itu sudah beda dengan apa, barang yang harusnya internasional. Garansi Inter itu semuanya original di dalamnya. Contoh garansi Inter yang saya pakai itu eh, ini iPad mini, ini garansi Inter karena secara klaimnya dia tidak bisa diklaim ke eh,
iBox. Tapi kalaupun kita mau membeli klaim di iBox untuk pakai garansi Inter bisa. Karena iBox membuka syarat itu asal semua spare part di dalam sini dan box-boxnya itu original. Itu iBox memberi, tapi kita harus membayar sejumlah harga. Nah, kan menjamin itu ada garansi di dalamnya. Terus salahkah kalau kita membeli iPhone refurbished? Kalau menurut saya sih sah-sah saja orang mau beli. Nah, sah-sah saja karena rata-rata perangkat refurbished itu di dalamnya itu sama untuk di apa lagi namanya di batangnya. Ini kan biasanya orang sebut batangnya. Nah, barangnya itu sama dari layar terbaca ori. Cuman ada beberapa kondisi, misal pada saat kita buka layarnya nguning, menguning, ataupun dari segi baterai health-nya sudah turun, padahal baru dibuka. Nah itu, jadi kita harus lihat betul kalau misalkan itu barang Inter, kita harus betul-betul cek. Jadi semoga pengguna-pengguna ataupun orang-orang yang baru ingin membeli iPhone, sebaiknya menurut saya gini, saran saran kalau mau beli iPhone dan masih pengguna baru, jangan pergi sendiri ke toko karena malu-malu bertanya kepada teman yang sudah lama pakai. Tapi sebaiknya carilah teman yang betul-betul paham, mulai dari keaslian batang, keaslian charger, kabelnya. Itu minimal ada yang paham supaya ketika kalian ke sana kalian sudah betul-betul paham ini garansi Inter kah, atau ini refurbished kah, atau ini garansi iBox. Garansi iBox bisa juga dibeli di toko luar loh. Karena juga belinya garansinya dari iBox. Itu bisa. Jadi, kalau misalnya kalian lebih memilih untuk beli yang refurbished, tidak ada masalah. Yang penting setelah kalian beli itu, kalian jangan menggunakan charger yang ada di dalam situ. Nah, karena kebanyakan itu non ori. Sebaiknya beli charger yang ori. Karena charger ori itu, makanya dia lebih murah. Charger ori ya lumayan lah harganya. Itu saran kalau kalian beli barang refurbished. Tapi kalau kalian beli barang Inter, pastikan tanggal garansinya aktif itu sama dengan tanggal pembelian kalian. Jadi ketika kalian beli itu ada namanya garansi di general. Nah, di aboutnya itu ada muncul garansi seperti ini, limit warranty. Kelihatan kayak ini. Nah, ini limit warranty nih. Nah, dia akan muncul sendiri. Tanggalnya itu akan harusnya sama dengan kalaupun tidak sama, dia hanya selisih beberapa hari setelah pembelian kalian. Karena ketika kalian aktivasi, nyalakan HP-nya itu terbaca dia nyala pertama, bukan nyala kedua ataupun ketiga. Gitu guys. Jadi mungkin menurut saya ini penting dibagikan karena beberapa teman juga sering membeli perangkat itu seperti saya dulu pertama kali beli Pak, malu-malu kan bertanya ke teman karena pikir ya saya sudah bisa beli iPhone yang kemarin meskipun harga miring. Ternyata saya bukan saya kurang paham, tapi salesnya pun tidak jujur ke saya karena saya tanya, Pak saya mau minta yang semuanya ori. Nah, tapi dia bilang ini ori Pak. Akhirnya saya komplain ke sana dan digantikan dengan spare ori, yaitu headset diganti yang ori, kepala charger ori dan chargernya yang ori. Patoknya kan, dan kabel chargernya ori. Akhirnya itu resikonya karena seandainya tokonya bilang ini yang orinya cuma ini nih gitu. Jadi pastikan bahwa yang kalian beli itu betul-betul ori dan usahakan ada teman yang tahu cari. Itu aja mungkin sharing tentang apa ya? Memilih iPhone ya, apakah kita memilih iBox atau yang garansi Inter. Nah, di garansi Inter juga kita memilih yang refurbished atau yang betul-betul langsung dari Internya. Ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada kurang paham, silakan di kolom komentar. Jika ini membantu silakan ditekan tanda like-nya. Ditekan tanda like, tombol like-nya. Ya silakan di komentar, dan kalaupun ada pertanyaan yang mungkin saya agak susah jawab, saya akan coba respon lewat video. Karena kalau saya respon lewat teks biasanya masih banyak pertanyaan. Jadi silakan komen jika ada kebutuhan atau apa pertanyaan. Silakan, saya akan nanti coba tampung terus bikinkan video kembali. Dan saya semoga bisa sharing dan bermanfaat buat yang lainnya. Oke. Terima kasih buat semuanya dan semoga bisa bermanfaat ya. Saya Nusa Gaming. Sampai ketemu di video selanjutnya.